Berikut ini video Elia Miron. Yesus lahir di kandang domba, bukan di pohon kurma. Shalom semuanya, damai dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan salam Kristus Raja. Pernyataan saya mengenai Yesus Kristus yang diimani dalam kekristenan sama sekali tidak pernah dilahirkan di bawah pohon kurma, menuai perbincangan banyak publik dan juga respon beberapa orang. Misalnya klaim yang diajukan pada video ini. Itu di Yeriko tuh memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih ada nih. Udah. Dalam video ini disebutkan bahwa dalam Alkitab sekalipun yang merujuk dari kitab Ulangan bahwa terdapat area yang memang menghasilkan pohon kurma atau ditumbuhi pohon kurma, yaitu Yeriko. Namun tahukah kamu bahwa dalam literatur sejarah purba dan juga data Alkitab, Yesus tidak pernah dilahirkan di kota Yeriko, melainkan di kota Bethlehem Efrata, secara khusus di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba. Di mana hal ini bertentangan dengan deskripsi kota Yeriko sendiri, di mana kota Yeriko merupakan kota yang sangat rendah, 244 meter di bawah permukaan laut, dan tentu saja memang ditumbuhi pohon kurma, namun tidak dengan Bethlehem Efrata, secara khusus di Migdal Eder. Karena coba kamu lihat jarak dari Bethlehem ke kota Yeriko. Bukankah jarak kota Yeriko yang memang ditumbuhi pohon kurma begitu jauh dengan kota kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem Efrata di Migdal Eder? Jadi hal ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membantah asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang diimani oleh kekristenan dilahirkan di bawah pohon kurma. Lalu apa data sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus Raja Mesias dalam kekristenan benar-benar dilahirkan di Migdal Eder di Menara Kawanan Domba itu? Lukas 2 ayat 8 hingga 18 mencatatkan bahwa ada beberapa gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba mereka di padang pada waktu malam. Dan tentu saja mereka adalah pengembala yang memang tinggal di dekat kota Bethlehem dan tentu saja dari Migdal Eder. Dan di sisi lain, Targum dan juga banyak rabi mengajarkan bahwa Mesias akan datang di Migdal Eder menurut Kejadian 35 ayat 21 di Bethlehem. Di mana tentu saja Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba ini merupakan suatu area perbukitan yang berada di daerah Bethlehem. Di mana lokasi mengenai Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba ini dicatatkan oleh seorang tokoh penerjemah Vulgata yang bernama Hieronymus dari abad keempat atau Santo Jerome, di mana beliau mencatatkan lokasi persisnya kurang lebih 1000 langkah atau 1 mil dari Yerusalem. Dan tak hanya itu, seorang sejarawan bernama Eusebius dari Kaisarea yang hidup pada tahun 265 hingga 340 Masehi juga menyatakan hal yang sama, bahwa memang Migdal Eder terletak 1000 kaki dari Bethlehem, di mana tempat itu merupakan tempat di mana para gembala mendapatkan berita tentang kelahiran Sang Mesias. Dan tak hanya itu, pengungkapan mengenai bahwa Yesus Kristus Raja Mesias itu lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba, secara khusus di kandang domba, juga diungkapkan oleh tokoh sejarah bernama Origen dari Alexandria yang hidup pada tahun 184 hingga 253 Masehi. Anda boleh merujuk data tersebut dari bukunya yang pertama, bab 51 yang berjudul Contra Celsum. Jadi, jika data Alkitab yang didukung dan dikuatkan oleh data sejarah yang mengungkapkan bahwa Yesus Kristus orang Nazaret itu dilahirkan di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder Menara Kawanan Domba, secara khusus di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem, tidak mungkin ditumbuhi pohon kurma. Jadi adalah sebuah kekeliruan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus pernah dilahirkan di pohon kurma di dalam iman kekristenan. Tuhan memberkati dan shalom alayam.